Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah SAW. Hari ini bab yang ke-80. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua pemirsa Sirah Nabawiyah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, Umi Nini doakan semua sehat, afiat jasmani rohani, dikarunia Allah panjang umur, Allah karuniakan rezeki yang berkah, dan Allah selalu melindungi kalian semua dalam kasih sayang dan perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Kita hari ini berjumpa dengan Umi Nini Gawat yang bekerja sama dengan GN YouTube channel. Jangan lupa setiap melihat Sirah Nabawiyah untuk like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Dan jangan lupa dalam pandemi COVID-19, setiap keluar rumah selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi atau menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ke-80 ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bersama pasukannya berdiri melakukan penjagaan di dekat kolam pasukan muslim, karena kolam itu merupakan tempat penting dalam pertempuran Badar. Jika pasukan Quraisy berhasil merebut kolam dan menghilangkan dahaga mereka, pasukan muslim lah yang akan kehausan. Kemudian sepasukan berkuda Quraisy mendekat, dua penunggang kuda terdepan berhasil ditaklukkan oleh Hamzah. Namun penunggang ketiga lolos dan berhasil membuka celah pertahanan untuk menerobos para penunggang lain yang terkenal tangguh. Namun Hamzah sendiri berdiri menutup celah tersebut dengan pedang siaga di tangan. Satu demi satu para penunggang Quraisy yang kehausan tadi maju, namun semuanya tumbang di ujung pedangnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Setelah memukul mundur para penunggang Quraisy, Hamzah menerjunkan diri ke medan tempur dengan niat menghabisi para jagoan Quraisy yang dilihatnya. Tidak lama kemudian Hamzah berhasil merobohkan Handalah bin Abu Sufyan dan Haris bin Amir. Tiba-tiba Naufal bin Khuwailid berhasil menerobos ke tengah barisan pasukan muslimin. Dengan kudanya yang menggila, ia menyerang beringas dan menerjang dan menginjak-injak, dan topi dan baju besi yang dipakai Naufal sulit ditembus pedang pasukan muslim. Namun Hamzah datang dan menyerangnya. Naufal segera menggebrak kudanya dan menyerang Hamzah, melompat ke belakang, berputar dan balik menyerang. Pedangnya berkelebat membelah udara. Beberapa tentara kedua belah pihak berhenti bertempur dan memperhatikan pertarungan yang sangat mengerikan itu. Kuda Naufal pun roboh. Tetapi Naufal melompat berdiri dan meneruskan pertarungan dengan ganas. Akhirnya Hamzah berhasil menebas leher Naufal. Alhamdulillah, ikut senang ya. Dan petik takbir, Allahu Akbar. Membahana selangkah demi selangkah, pasukan Quraisy mundur. Pasukan muslim yang tanpa perisai, topi dan baju besi mendesak barisan musuh supaya mundur. Barisan musuh mundur yang kebanyakan mengenakan baju besi lengkap. Demikian gagahnya Hamzah bertempur sampai
beberapa pasukan Quraisy yang mundur saling bertanya, siapakah laki-laki yang berbulu-bulu dadanya halus dan wajahnya tertutup debu? Itulah Hamzah bin Abdul Muthalib, sahut yang lain dengan suara tercekat. Dialah yang sebenarnya banyak menyerang kita, sahut yang lain sambil terus berlari. Nah, melihat pasukan mulai terdesak, Abu Jahal berusaha menata kembali barisan. Ia mendengar seseorang berseru, pasukan Muhammad cuma 300 orang. Mereka tidak mengenakan pakaian pelindung kecuali pedang belaka. Namun setiap kali ada yang terbunuh di antara mereka, pasti ada yang terbunuh di pihak kita. Kemudian jika dari pihak kita gugur 300 orang, kita tidak punya peluang untuk hidup, mundur. Nah, jadi tidak ada peluang untuk hidup, jadi mundur saja. Abu Jahal mengutus Ikrimah untuk mendorong pasukan barisan-barisan Quraisy agar bertahan, seraya mengingatkan bahwa merekalah para pemimpin Arab. Namun pasukan Muslim terus maju, tidak tertahankan. Dua prajurit muda Muslim bahkan berhasil mendekati Abu Jahal dan menyerangnya. Abu Jahal yang sombong dan gagah dengan senjata yang lengkap, pakaian besi yang lengkap, tak mampu mengalahkan dua pemuda itu dan ia pun terbunuh. Abu Jahal sudah terbunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang paling jahat, yang paling sangat menyakiti baginda Rasulullah. Kedua prajurit muda itu Mu'adz bin Afra dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka membawa kepala Abu Jahal ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW dan seraya berkata, ya Rasulullah, inilah kepala Abu Jahal, si musuh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Demi Allah, kalianlah yang membunuh Abu Jahal. Saat mereka menjawab, iya, segera Rasulullah bersujud kepada Allah, seraya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang benar janjinya dan yang telah menolong hambanya, yang telah mengalahkan tentara musuhnya. Itulah sabda Rasulullah, sangat kita terharu. Setelah itu pasukan musuh mundur dalam keadaan kocar-kacir karena pimpinannya yang paling ganas sudah meninggal. Pasukan besar dan persenjataannya lengkap itu telah lumpuh mundur, tergesa-gesa meninggalkan benda-benda berharga di dalam perkemahan. Hanya keselamatan diri yang mereka pikirkan. Nah, strategi yang diterapkan Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad SAW terhadap pasukannya adalah bertahan di tempat tanpa bergerak sedikit pun pada awal pertempuran. Maka untuk pertama kali dalam sejarah perangnya, orang Quraisy melihat ada pasukan pejalan kaki yang mampu menahan gelombang-gelombang serbuan pasukan berkuda. Rasulullah SAW terus memerintahkan pasukannya bertahan sampai serangan musuh melemah. Setelah itu barulah beliau yang memerintahkan serangan balasan. Lalu pasukan Muslim pun maju dan tidak memberikan kesempatan lagi kepada musuh untuk membenahi barisannya. Setelah perang, meski musuh mundur dengan tergesa-gesa, Rasulullah SAW mengutus beberapa pengintai untuk mengikuti ekor pasukan Quraisy. Rasulullah SAW ingin benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar mundur ke Mekah, bukan melakukan tipu daya untuk kemudian menyerang kembali atau malah bergerak ke arah Madinah. Setelah mendengar laporan dari pasukan pengintai, barulah beliau benar-benar bisa merasa tenang karena ternyata musuh kembali ke kota Mekah. Mereka dengan ke kota mereka dengan menanggung semua beban-beban kekalahan. Rasulullah SAW mengajak
Ammar bin Yasir melihat mayat Abu Jahal seraya bersabda, Allah telah membunuh orang yang dahulu membunuh ibumu. Jadi ibu Ammar bin Yasir itu dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah meninjau langsung bekas medan pertempuran. Beliau menemukan 14 sahabatnya gugur sebagai syahid, sedangkan 70 orang Quraisy terbunuh, 70 lainnya menjadi tawanan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar para syuhada yang gugur dikuburkan, sementara itu mayat-mayat Quraisy dimasukkan ke dalam sebuah sumur kering lalu ditimbun dengan batu. Pasukan muslim kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan gemilang. Rasulullah SAW memperhatikan raut wajah para sahabat yang berseri-seri, kecuali Hudzaifah bin Utbah yang telah membunuh ayahnya sendiri. Rasulullah SAW mendekati Hudzaifah dan bertanya, barangkali saja duka menyelimuti hatimu karena kematian ayahmu. Hudzaifah menjawab, hatiku sama sekali tidak merasa goyah mengenai ayahku atau kematiannya, ya Rasulullah. Akan tetapi aku mengenal pemikiran, kesabaran, dan keutamaannya. Aku sebenarnya sangat berharap dia akan mendapat hidayah Allah setelah aku melihat kenyataannya yang menimpa ayahku. Aku merasa sangat berduka. Demikian jawab Hudzaifah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengangguk lalu menghibur hati Hudzaifah dan mendoakannya. Kemudian beliau mendekati barisan para tawanan. Kening beliau berkerut menyaksikan sebagian sahabatnya mengikat para tawanan dengan kuat dan menertawakan mereka. Hendaklah kalian memperlakukan para tawanan dengan baik. Demikianlah sabda Rasulullah. Begitu lembut hati baginda Rasulullah, sekalipun melihat musuh tertawan, tetap memerintahkan agar memperlakukan baik tawanannya, jangan diperlakukan tidak baik. Itu yang patut kita teladani. Jangan lupa kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Rasulullah, baginda Rasulullah, untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang mencintainya, yang iman takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan benar dan menjalankan sunnah Rasulullah. Begitulah bab yang ke-80. Apabila ada tutur kata dan kata-kata Umi Nini Gawat ucapan ada keliru dan salah, mohon bisa dimaafkan. Ketemu lagi dengan bab yang selanjutnya dalam Sirah Nabawiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.